Jadi Tuhan itu kekal, Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi, penyelamat kita. Dikala kita susah, dikala kita sedih, Tuhan itu selalu ada buat kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Banyak pengalaman pribadi, puji Tuhan, dari masa-masa yang SMP, SMA kelam. Tuhan ada hadir, Tuhan menjamah hati yang sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan pada masa SMP, dan tiba-tiba Tuhan jamah seketika itu juga, yang sangat di saat yang benar-benar sangat tidak diekspektasi ya, tiba-tiba Tuhan jamah, Tuhan hadir di sana. Dan seketika itulah Carla juga sebagai pribadi yang benar-benar pada saat itu baru mengenal Yesus, itu sangat kaget ya, karena tidak menyangka bahwa sosok Tuhan ternyata bisa hadir dalam bentuk jamahan dalam hati. Oke. Yesus sudah menebus dosa kita, mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Secara pribadi, Yesus bagi hidup kamu adalah? Yesus menurut aku adalah penolongku, penghiburku, dan penyelamatku. Karena dikala aku sedih, aku susah, hanya Tuhan satu-satunya harapan sih buat aku. Tuhan itu mengerti kita jauh melebihi siapapun. Kalau pertolongan dalam hidup banyak banget ya. Kalau recently Miss Indonesia itu aku itu orangnya panikan banget sih sebenarnya, agak gitu deh, kayak suka gugup dan juga mungkin yang lain lebih tenang-tenang, tapi di saat itu Tuhan selalu memberikan aku kekuatan, pertolongan untuk tenang, dan saya sangat kaget. Biasanya udah kayak deg-degan itu sampai nggak bisa ngomong, sampai ketika malam final itu aku bisa dengan sangat kalem bisa menjawab pertanyaan, bisa berjalan. Itu tuh mujizat, itu kayak itu pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aku kayak udah ngeblank, aku nggak bisa bicara, aku udah kayak mumbling, and maybe I fell on the stage, I don't know, but it's all just God's help sih. Karena selalu ingat bahwa Tuhan ini adalah awal dan akhir. God is Alpha and Omega. Jadi Tuhan itu kekal, Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi, penyelamat kita. Dikala kita susah, dikala kita sedih, Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan Tuhan itu adalah selamanya. Ada nggak ayat yang selalu menjadi kekuatan kamu ketika kamu mungkin lagi sedih atau down? Kalau aku sih dari Lukas 6 ayat 27-30 ya. Ketika ada orang yang melakukan kejahatan terhadap saya atau membuli atau sending negative comments, itu ayat yang selalu menguatkan. Jadi ayat ini sebenarnya diciptakan lagu oleh ayah saya, jadi dikutip dari Alkitab, Lukas 6 27-30. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jadi ketika orang menampar pipi kanan, kita beri pipi kiri. Ketika orang mencaci, membuli, mengutuk kita mendoakan mereka, kita memberi mereka berkat. Apa lagu rohani yang selalu menjadi penghibur di kala kamu terpuruk? Kalau lagu rohani, cuy apa nih kalau lagu rohaninya? Kalau terpuruk ya? Ya, terpuruk. Ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu, Kau ada untukku, dan seterusnya. Kalau saya suka, secara pribadi saya putar terus yang namanya dari Hillsong atau dari Planet Shakers. Dari lagu-lagu itu saya mendengar juga adanya perbedaan yang surgawi dan duniawi yang mana. Jadi kita mengingat lagi kita sebagai manusia untuk menjalankan mandat Tuhan sebaik-baiknya. So itu dia, pasti janji Tuhan adalah kekal dan baik adanya. Amen. Sahabat Super Youth,
Buat kamu yang saat ini lagi merasa sendiri, kamu merasa sakit hati, kecewa, terpuruk, kamu merasa gak ada yang peduli juga kasih dukungan buat kamu bisa hubungin nomor yang ada di bawah ini. Tim Sahabat 24 mau banget berdoa bersama kamu, dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu, karena kami ada untuk jadi sahabat doa kamu. So, jangan ragu-ragu untuk hubungi nomor di bawah ini kapanpun kamu memerlukannya.